Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, ada 5 langkah sistematis dalam menyusun tinjauan pustaka. Yang pertama adalah mencari literatur yang relevan. Nah, maksud dari sini bagaimana cara mencari literatur yang nantinya bisa kita jadikan acuan untuk topik yang akan kita kembangkan. Nah, kenapa tujuan dari mencari tinjauan pustaka ini nantinya akan menjadi kerangka dasar, akan menjadi informasi bagi kita ya, untuk mengembangkan topik yang akan kita teliti. Nah, oleh sebab itu perlu diperhatikan bagaimana cara mencari literatur yang relevan. Pertama, misal kita menggunakan keyword atau kita menggunakan istilah terminologi. Nah, contoh topik yang kita teliti misal gini. Misal kita meneliti tentang efektivitas minyak asiri pada kulit kayu manis dan pembuatan mat listrik sebagai larvasida terhadap nyamuk Aedes aegypti, misal seperti itu. Maka untuk keywordnya kita bisa menggunakan istilah terminologi karena di sana ada kata-kata minyak asiri. Nah, untuk nama lain minyak asiri bisa volatile oil atau essential oil. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan istilah itu untuk pencarian sumbernya. Kemudian juga tentu kita membutuhkan sumber-sumber yang seperti apa yang bisa kita jadikan referensi. Nah, untuk sumber ini sendiri kita bisa mencarinya melalui website, di mana pada website itu terdapat banyak sekali artikel penelitian, misalnya pada Google Scholar, kemudian Elsevier atau Science Direct, kemudian masih banyak lagi. Nah, untuk mencari sumber literatur ini, sumber referensi ini, itu ada kriterianya tertentu. Jadi dalam mencari sumber ini tidak boleh sembarangan. Misal kita mencari atau mengangkat topiknya itu dari blog atau dari website yang emang dibuat oleh seseorang yang tidak menekuni ilmu di bidang itu, jadi seseorang yang bukan ahli di bidang itu. Nah, itu tentu kevalidan atau keilmiahan dari teori yang dijelaskan itu bisa diragukan. Nah, untuk sebab itu kita perlu mencari sumber yang emang terbukti keilmiahannya sudah terbukti. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri bagaimana cari sumber itu? Pertama, tadi kita menggunakan website yang emang di sana terbukti banyak penelitiannya seperti Google Scholar atau Elsevier tadi kan. Atau bisa juga untuk mencari sumber referensi kita bisa pergi ke perpustakaan, baik itu misalnya perpustakaan universitas, baik itu secara online ataupun bisa secara offline. Kemudian dalam pencarian sumber-sumber tadi ada kan kriteria-kriteria. Nah, masing-masing universitas itu beda-beda kriteria ya. Misalnya ini patokannya adalah jurnalnya itu harus 5 tahun terakhir. Nah, artikelnya 5 tahun terakhir, atau misalnya pada buku 10 tahun terakhir. Kemudian kita harus juga menentukan berapa sih jurnal yang akan kita ambil. Nah, tidak mungkin kan jurnal kita ambil cuma 5 atau 10 gitu kan. Jadi informasi yang kita dapat tuh sempit ya untuk mengembangkan topik kita. Kemudian juga minimal database jurnalnya itu berapa. Kemudian kalau misalnya Kemudian untuk artikel penelitian tadi, tentu kalau misalnya kita mengangkat dari jurnal nasional atau internasional ada kriterianya juga. Kalau jurnal nasional itu misalnya rentang antara Sinta 1 sampai 4. Kalau misalnya jurnal internasional minimal Q4. Jadi maksud dari rentang-rentang itu menentukan kevalidan dari sumber yang kita cari. Tahap yang kedua adalah evaluasi sumber. Jadi setelah kita mendapatkan beberapa sources, nah pastikan sumbernya itu harus kredibel. Kemudian pastikan dalam sumber itu memuat poin-poin penting yang nantinya kita kembangkan dalam tinjauan pustaka kita. Misalnya tadi kan kita berbicara tentang topik efektivitas minyak asiri pada kulit kayu manis sebagai larvasida terhadap nyamuk Aedes aegypti. Nah, di situ dan beberapa sources misalnya dari 30 artikel penelitian didapat 10 artikel penelitian yang dimana pada selisih 20 itu cuman membahas bukan sebagai larvasida, misal sebagai antiseptik lah, antivirus, antibakteri. Tentu bagian itu bukan bagian yang penting untuk kita jelaskan. Nah, sesuai topik kita tadi kan membahas tentang sebagai larvasida, jadi minyak asiri kulit kayu manis tadi. Kemudian kita catat, kemudian kita kutip sumber tadi. Nah, kita catat bagian poin pentingnya itu dalam sumber artikel itu bagian mana. Ini catatan tadi bisa kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka. Kemudian tahap yang ketiga adalah identifikasi tema,
debat dan kesenjangan. Jadi maksud dari tema. Jadi tema ini pertanyaan atau konsep. Apa saja kiranya yang bisa mengangkat topik kita. Nah, dari konsep ataupun tren yang kiranya pada beberapa sumber itu yang menjelaskan, oh, permasalahan ini booming dibicarakan. Jadi dari permasalahan itu timbul adanya perdebatan. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Dari misalnya sumber A menjelaskan tentang demikian dan sumber B menjelaskan tentang demikian, tentu muncul perdebatan. Nah, setelah adanya perdebatan tersebut tentu muncul adanya kesenjangan. Jadi kesenjangan ini adalah suatu celah, dimana celah ini memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi celah ini karena kekurangan teori empiris, baik itu tentang perspektifnya ataupun metodologisnya. Ada juga karena emang di dalam penelitian itu ada kelemahan sehingga perlu diperbaiki. Ada juga kesenjangan ini digunakan untuk menghasilkan suatu perspektif baru sehingga bisa menghasilkan suatu kontribusi. Contohnya pada topik tadi, efektivitas minyak sirih kulit kayu manis sebagai larvasida terhadap nyamuk Aedes aegypti. Nah, dalam penelitian itu kan si peneliti cuman menjelaskan bahwasannya minyak sirih kulit kayu manis ini sebagai larvasida. Nah, belum ada yang menjelaskan situ apakah dari pengaplikasi larvasida ini, kalau misalnya dia benar, kalau misalnya kita buat dalam bentuk sediaan, apakah tidak memberikan efek samping atau bersifat toksik. Nah, jadi tentu hal itu bisa kita angkat. Nah, dari kesenjangan-kesenjangan itu makanya muncul ide-ide baru yang bisa membuka pengetahuan kita. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari nilai komersialnya, secara penelitiannya memang sudah benar bahwasannya kulit kayu manis ini memiliki efek sebagai larvasida. Tentu kalau kita melihat dari nilai jualnya, produk apa kiranya yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan, kemudian kita kembangkan, dan yang bisa nantinya bersifat membunuh nyamuk tadi. Nah, contoh kita membuat inovasi buatan mat listrik, misalnya kan dengan berbahan dasar kulit kayu manis. Nah, tentu hal tersebut menjadi nilai komersial. Nah, dari adanya kontribusi tadi bisa merubahnya menjadi nilai komersial. Yang keempat ada pembuatan garis besar strukturnya. Jadi garis besar strukturnya itu sama kayak membuat peta konsepnya bagaimana. Jadi kerangka dasarnya itu apa saja yang kira-kira ini bisa menjadi peta konsep kita untuk mengembangkan tinjauan pustaka. Nah, pertama yang perlu ada adalah introduction, artinya pendahuluan. Jadi pendahuluan ini memuat latar belakang. Nah, latar belakang ini lah yang melatar belakangi kita untuk mengambil topik apa yang kita kembangkan. Jadi misalnya dari topik tadi kan efektivitas minyak sirih pada kulit kayu manis sebagai larvasida terhadap nyamuk Aedes aegypti, yang melatar belakangnya adalah karena Indonesia endemik penyakit DBD misalnya. Kemudian Indonesia sering hujan, kemudian memiliki suhu yang lembab. Nah, akibat itu tingginya pertumbuhan nyamuk. Nah, kemudian kita perlu yang namanya metode. Nah, dari metode ini tujuannya untuk mengembangkan data-data kita, apakah bisa datanya berbentuk tabel kah, grafik kah, kemudian metodenya itu bisa misalnya kita memakai metode yang bersifat kualitatif kah atau deskriptif. Kemudian lanjut dengan hasil itu dari lanjutan dari metode tadi kita bisa mensintesisnya gitu, menganalisisnya dari metode tadi, apa sih pilihan-pilihan dari hasil tadi. Kemudian bisa juga kita mendeskripsikan kata kuncinya apa saja, kemudian kita bisa membuat ringkasannya. Dari situ bisa kita mengembangkan apa saja yang bisa kita analisis nanti. Nah, di situ juga kita akan mendiskusikan bagaimana perkembangannya terhadap poin-poin penting yang akan dijelaskan nanti. Kemudian apa saja kesenjangannya, kemudian bisa juga suggest aplikasi itu kan, bagaimana nanti konservasinya atau manajemennya bagaimana. Kemudian dari hal tersebut juga sebagai petunjuk buat kita untuk
penelitian kedepannya bagaimana. Permasalahan di sini adalah metode yang kita gunakan adalah metode kualitatif misalnya. Nah, kita tahu bahwasanya data yang dihasilkan dari metode kualitatif ini bersifat fleksibel. Nah, mana tahu ke depannya ada suatu data yang berbeda tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Karena kita memiliki outline tadi, tentu hal ini bisa mengatasi yang namanya data-data yang mungkin ada yang salah atau adanya kesenjangan tadi, kemudian ada data-data yang berubah. Kemudian langkah 5 adalah untuk menulis tinjauan pustaka kita. Jadi karena kita telah memiliki outline tadi, tentu akan memudahkan kita untuk mengembangkan atau menulis tinjauan pustaka kita. Lain lagi kalau misalnya kita tidak ada planning atau tidak ada outline tadi, maka akan sulit bagi kita untuk mengembangkan yang akan kita buat sebagai tinjauan pustaka.